apa yang disampaikan Buniyani ini benar, ini sungguh tragedi yang sangat kejam. Seorang Ahok yang punya karir cemerlang dan kerja kerasnya sangat dibutuhkan negara bisa mendapat ancaman hukuman 5 tahun dan meringkuk 2 tahun di penjara gara-gara ulah orangnya Prabowo ini dan juga Buniyani ya. Semoga ini bukan manuver Buniyani saja ya, tapi dilanjut juga pada proses hukum. Maka pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti, itu pasal 27, mestinya saya dilepaskan. Tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena, jadi dicari pasalnya pasal 28 ayat 2. Yang terbukti pasal 34. Yang terbukti pasal 34 ayat 1. Mengubah dokumen elektronik. Pasal 34 atau pasal 32? Pasal 32 kalau nggak salah ya. Pasal 32. Pasal 32 ayat 1. Itu yang mengubah dokumen. Yang sebetulnya really stupid. Karena saya tidak pernah mengubah dokumen sama sekali. Memotong tidak, mengubah video tidak, gitu loh. Dan saya tidak bisa, sebetulnya tidak mempunyai kemampuan teknis untuk mengubah video. Saya bukan editor video. Perlu saya kasih tahu sekarang ini, saya belum pernah ngomong ke siapapun ini di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo, itu dia yang memotong sebetulnya. Yang memotong menjadi 30 detik itu. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolim saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Dasar Buniyani, nih kenapa baru sekarang beberkan siapa pemotong video Ahok melawan lupa Prabowo dan ambisi menguasai Indonesia. Dia bilang pada 2016 lalu, video Ahok yang mengatakan jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah beredar di Facebook. Dia mengatakan bahwa kita pakai dalam video itu tidak terdengar jika tidak menggunakan earphone pertama. Kenapa dia baru sekarang bicarakan ini? Kenapa dia tidak jelaskan semuanya sedari awal? Ini sama saja dengan menyimpan informasi berharga. Kalau memang apa yang dia katakan itu benar, yang mungkin bisa mengubah nasib Ahok saat ini. Yang kedua, Buniyani baru-baru beberkan hal ini karena ingin mengembalikan nama baiknya selama ini. Kalau bicara soal kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok, publik sudah terlanjur percaya kalau Buniyani ini adalah penyebabnya. Lagi pula Buniyani menjadi petinggi di Partai Umat, artinya citra politiknya harus bagus dan bersih agar karirnya bisa naik, tidak terhalang oleh perbuatan yang terhadap Ahok dahulu. Kalau itu benar, sama saja dengan egois, mau menyelamatkan diri sendiri dong artinya. Dia juga ikut andil bikin caption kan, kalau tujuan dia sebut nama tim cyber Prabowo adalah untuk membersihkan namanya. Saya ini nggak akan berhasil. Nah, ketiga ada netizen yang menyebut ini adalah upaya adu domba Prabowo dengan PDIP saat pilkada. Ahok itu diusung oleh PDIP. Buniyani menyebut tim cyber Prabowo. Aneh, benar atau enggak, bukankah itu bisa menciptakan ketegangan antara kedua pihak yang sebelumnya sudah sempat mesra, apalagi ada rumor Prabowo akan diduetkan dengan Puan Maharani. Nah, untuk isu ini masih ada sebatas omongan. Buniyani nih belum ada nama yang disebut langsung, tapi kalau slamnya memang benar, kita sudah tahu kubu Prabowo seperti apa, biar tidak diketahui secara pasti. Kenapa Buniyani tiba-tiba bernyanyi seperti ini? Mungkin ada sesuatu yang ingin ditarget olehnya. Jika inginnya memang benar omongannya, ini tidak akan dipedulikan kalau hanya sebatas menyebut tim bukan nama-nama di balik tim tersebut. Kubu Prabowo bisa dengan gampang memuntahkan ini dengan mengatakan Buniyani cari sensasi belaka. Tapi terlepas dari itu, semua Buniyani ternyata memang lucu. Sudahlah berbuat, tapi merasa tidak perlu bertanggung jawab dan membuat pengakuan baru. Padahal dia bisa melakukan itu saat kasus Ahok
Tapi bagaimanapun juga, sekelompok orang merasa Ahok tetap salah. Apapun isi videonya, mau ada kata pakai atau tidak, sama saja Ahok harus dinyatakan bersalah, harus dipenjara. Seandainya efek tidak mencalonkan diri, pasti dia akan aman-aman saja. Paling hanya dikecam sedikit saja. Pemicunya memang dari video yang diupload oleh Buniyani ini. Dari situ elit politik melihat ini sebagai peluang emas untuk menjatuhkan Ahok, bahkan bisa menyingkirkannya selamanya. Terbukti, Ahok mau nyalon apapun, jadi terganjal aturan. Jadi, apapun yang Buniyani dengan menuding ada pihak lain dalam kisru video tersebut, tidak serta-merta membuat kembali percaya kepadanya. Dan ketika Ahok masuk penjara, banyak yang kecewa, baik kepada Jokowi. Terlebih hakim yang memutuskan, padahal proses hukum sudah berjalan, Ahok pun sudah menerimanya dengan ikhlas. Sekalipun mengembalikan keputusan oleh hakim, tidak lepas dari tekanan massa yang ketika kasus Rizik Syihab banyak pendukung. Jokowi kecewa, bahkan mungkin sampai sekarang pun masih kecewa, ya karena merasa penegakan hukum masih lemah di era Jokowi. Bahkan ada yang mengira bahwa SP3 kasus Rizik siap termasuk bagian dari strategi politik Jokowi. Mereka lupa dengan anggapan seperti itu. Mereka menganggap Jokowi intervensi hukum, padahal enggak. Dasar Buniyani. Nih kenapa baru sekarang beberkan siapa pemotong video Ahok melawan lupa Prabowo dan ambisi menguasai Indonesia. Dia bilang pada 2016 lalu, video Ahok yang mengatakan jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah beredar di Facebook. Dia mengatakan bahwa kita pakai dalam video itu tidak terdengar jika tidak menggunakan earphone pertama. Kenapa dia baru sekarang bicarakan ini? Kenapa dia tidak jelaskan semuanya sedari awal? Ini sama saja dengan menyimpan informasi berharga. Kalau memang apa yang dia katakan itu benar, yang mungkin bisa mengubah nasib Ahok saat ini. Yang kedua, Buniyani baru-baru beberkan hal ini karena ingin mengembalikan nama baiknya selama ini. Kalau bicara soal kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok, publik sudah terlanjur percaya kalau Buniyani ini adalah penyebabnya. Lagi pula Buniyani menjadi petinggi di Partai Umat, artinya citra politiknya harus bagus dan bersih agar karirnya bisa naik, tidak terhalang oleh perbuatan yang terhadap Ahok dahulu. Kalau itu benar, sama saja dengan egois, mau menyelamatkan diri sendiri dong artinya. Dia juga ikut andil bikin caption kan, kalau tujuan dia sebut nama tim Cyber Prabowo adalah untuk membersihkan namanya. Saya ini nggak akan berhasil. Nah, ketiga ada netizen yang menyebut ini adalah upaya adu domba Prabowo dengan PDIP saat pilkada. Ahok itu diusung oleh PDIP. Buniyani menyebut tim Cyber Prabowo. Aneh, benar atau enggak, bukankah itu bisa menciptakan ketegangan antara kedua pihak yang sebelumnya sudah sempat mesra, apalagi ada rumor Prabowo akan diduetkan dengan Puan Maharani. Nah, untuk isu ini masih ada sebatas omongan. Buniyani nih belum ada nama yang disebut langsung, tapi kalau slamnya memang benar, kita sudah tahu kubu Prabowo seperti apa, biar tidak diketahui secara pasti. Kenapa Buniyani tiba-tiba bernyanyi seperti ini? Mungkin ada sesuatu yang ingin ditarget olehnya. Jika inginnya memang benar omongannya, ini tidak akan dipedulikan kalau hanya sebatas menyebut tim bukan nama-nama di balik tim tersebut. Kubu Prabowo bisa dengan gampang memuntahkan ini dengan mengatakan Buniyani cari sensasi belaka. Tapi terlepas dari itu, semua Buniyani ternyata memang lucu. Sudahlah berbuat, tapi merasa tidak perlu bertanggung jawab dan membuat pengakuan baru. Padahal, dia bisa melakukan itu saat kasus Ahok. Tapi bagaimanapun juga, sekelompok orang merasa Ahok tetap salah. Apapun isi videonya, mau ada kata pakai atau tidak, sama saja Ahok harus dinyatakan bersalah, harus dipenjara. Seandainya efek tidak mencalonkan diri, pasti dia akan aman-aman saja.
paling hanya dikecam sedikit saja. Pemicunya memang dari video yang diupload oleh Buniani ini. Dari situ elit politik melihat ini sebagai peluang emas untuk menjatuhkan Ahok, bahkan bisa menyingkirkannya selamanya. Terbukti, Ahok mau nyalon apapun jadi terganjal aturan. Jadi, apapun yang Buniani dengan menuding ada pihak lain dalam kisru video tersebut tidak serta-merta membuat kembali percaya kepadanya. Dan ketika Ahok masuk penjara, banyak yang kecewa, baik kepada Jokowi, terlebih